Perkenalkan, nama saya Ines Syafira Prasasti, biasa dipanggil Inas. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro angkatan 2018. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut KKN di Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang Kota. Untuk melihat kegiatan yang sudah saya lakukan, simak video berikut ini ya. Universitas Diponegoro atau biasa disebut dengan Undip merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Seperti yang kita tahu, kita mengenal istilah Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Salah satu implementasi dari Tridharma perguruan tinggi yaitu dengan hadirnya kegiatan kuliah kerja nyata atau biasa disapa dengan sebutan KKN. Pada tahun 2021, Undip kembali menyelenggarakan KKN. Tema kali ini yaitu Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs melalui kuliah kerja nyata atau KKN. KKN dilaksanakan secara online dan mandiri di domisili masing-masing. Pada tanggal 30 Juni 2021, KKN resmi dimulai, di mana Profesor Dr. Yos Johan Utama, SHM Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro, melepas sebanyak 4.380 mahasiswa Undip untuk melaksanakan KKN dalam kegiatan upacara penerjunan mahasiswa Tim 2 Undip yang disiarkan secara daring melalui live YouTube. Berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memasuki zona oranye, yang berarti daerah ini memiliki resiko sedang terkait kerawanan virus COVID-19. Data tersebut juga menguak fakta bahwa di Semarang sendiri telah terkonfirmasi sebanyak total 32.293 kasus. Angka ini adalah angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Tengah. Oleh karena itu, program vaksinasi yang disediakan pemerintah diharapkan dapat memutus rantai persebaran virus COVID-19. Program vaksinasi sendiri sudah banyak dilaksanakan di banyak kota, termasuk kota Semarang. Meski begitu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan warga RT 01 RW 07, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang Kota, masih banyak ditemukan keraguan akan vaksin COVID-19. Ada beragam alasan yang dapat disimpulkan bahwa vaksin COVID-19 yang disediakan dianggap tidak cukup aman dan efektif untuk digunakan. Stigma yang beredar mengenai vaksinasi COVID-19 masih cukup tebal, membuat warga merasa belum sepenuhnya yakin untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Padahal, vaksinasi COVID-19 sudah tersertifikasi oleh Ikatan Dokter Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak hanya mengenai vaksinasi, melonjaknya kasus positif COVID-19 juga membawa dampak psikologis bagi warga. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa warga menyampaikan bahwa keadaan yang sangat membatasi interaksi sosial ini membuat mereka merasa jenuh. Hal ini juga disebabkan oleh lamanya durasi warga harus tetap berada di rumah. Intensitas mereka untuk melakukan kontak sosial menjadi berkurang, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dukungan sosial sebelum dan sesudah masa pandemi. Padahal, di masa seperti ini, dukungan sosial sangat penting untuk dilakukan dan manusia sangat membutuhkan dukungan antara satu sama lain. Kelurahan Bendan Duwur berlokasi di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Sampangan di sebelah barat, Kelurahan Bendan Ngisor di sebelah selatan, Kelurahan Gajah Mungkur di sebelah timur, dan Kelurahan Karangrejo di sebelah utara. Kelurahan Bendan Duwur juga sudah memiliki akses pendidikan yang cukup lengkap bagi putra dan putri warga setempat. Terdapat banyak sekolah di daerah ini, mulai dari TK hingga universitas. Tak lupa, warga di Kelurahan Bendan Duwur sangatlah ramah. Mayoritas warga sangat murah senyum dan terbuka selama pelaksanaan program KKN berlangsung. Tidak hanya itu, terdapat banyak pelaku UMKM di wilayah ini, mulai dari warung,
tempat makan, toko bangunan, hingga kedai kopi dapat ditemukan di Kelurahan Bendan Dhuwur. Di daerah RT 01 RW 07 sendiri, terdapat banyak warung dan juga minimarket yang dapat memudahkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelurahan Bendan Dhuwur memiliki keunikan berupa lahan dataran tinggi atau perbukitan. Di sepanjang jalan, masih banyak lingkungan asri dan hijau yang membuat daerah ini cukup sejuk. Di RT 01 RW 07 sendiri, terdapat sebuah sungai yang biasa digunakan untuk memancing atau sekedar bersantai di sekitaran sungai. Pelaksanaan program kegiatan KKN berlangsung selama 42 hari, terhitung dari tanggal 30 Juni 2021 sampai 12 Agustus 2021. Terdapat dua program yang dilaksanakan. Program pertama adalah program terkait COVID-19, yaitu program melawan stigma yang bertujuan untuk mematahkan stigma yang beredar terkait vaksinasi COVID-19, termasuk mengenai keamanan dan efektivitas vaksin. Program kedua adalah program terkait Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu sosialisasi pentingnya saling membersamai berbasis dukungan psikologis awal di masa pandemi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dukungan sosial terhadap sesama, juga membekali teknik yang dapat dilakukan dalam memberikan dukungan sosial. Pelaksanaan program dimulai dari tahap pertama, yaitu perizinan ke tingkat kelurahan, lalu ke tingkat RW, dan dilanjut ke tingkat RT. Perizinan dilaksanakan dari tanggal 28 Juni 2021 hingga 9 Juli 2021. Setelah mendapatkan izin, langkah selanjutnya yaitu menggali informasi dari Pak RT yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021. Setelah program selesai disusun, penulis mulai menyebarkan kuesioner sebagai pretest kepada warga. Pretest dilakukan untuk mengetahui pendapat warga sebelum dilaksanakan program. Baik program terkait COVID-19 maupun SDGs memiliki kuesioner masing-masing yang terdiri dari 7 pernyataan. Penyebaran dan pengisian pretest dilaksanakan secara door-to-door pada tanggal 17 Juli 2021. Usai menyebarkan kuesioner untuk pretest, penulis mulai menyusun buklet untuk kedua program. Penyusunan buklet mengambil sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah dan laman berita kredibel. Penyusunan buklet disusun mulai dari tanggal 22 Juli 2021 hingga 27 Juli 2021. Kedua program pun mulai dilaksanakan secara door-to-door pada tanggal 31 Juli 2021. Penulis juga membagikan buklet dan lembar monitoring untuk memantau perasaan partisipan. Terdapat total 5 partisipan untuk program terkait COVID-19 dan 4 partisipan untuk program terkait SDGs. Pelaksanaan program dilaksanakan mematuhi prokes sesuai anjuran dari pemerintah. Usai program dilaksanakan, penulis mulai membagikan kuesioner untuk post-test kepada warga secara door-to-door pada tanggal 1 Agustus 2021. Tujuan dari pengisian post-test adalah untuk melihat pendapat warga sesudah dilaksanakan program. Untuk mengukur keberhasilan program, penulis membandingkan hasil pretest dan post-test yang sudah diisi oleh warga. Untuk program terkait COVID-19, didapatkan hasil berupa peningkatan rata-rata skor dari 18 menjadi 23,8. Sedangkan untuk program terkait SDGs, didapatkan hasil berupa peningkatan rata-rata skor dari 17,25 menjadi 24,25. Maka dapat disimpulkan, ada pengaruh positif dari dilaksanakannya kedua program kegiatan KKN. Karena satu dan lain hal, salah satunya ialah naiknya kasus positif COVID-19, testimoni program kegiatan KKN dilakukan secara online melalui WhatsApp chat. Berikut adalah beberapa testimoni dari warga yang menjadi partisipan program. Mayoritas partisipan merasa senang dan merasa informasi yang diberikan bermanfaat. Sekian profil video dari saya. Saya harap kegiatan yang sudah saya laksanakan dapat memberikan banyak manfaat bagi orang sekitar dan juga teman-teman semua. Saya, Ina Syafira Prasasti, dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Angkatan 2018, Tim 2 KKN Undip 2021, mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Bye!